sehingga orang merokok lebih banyak gitu. Tapi pada saat keuntungannya sudah mentok, wah nggak bisa nih, pabriknya sudah selesai. Kemudian dia putarkan sirkuit yang kedua. Nah, sirkuit yang kedua itu masuk pada yang disebut sebagai konsumsi. Kita bayangkan sekarang bukan Jarum, tetapi IBM, tetapi Freeport gitu kan, yang menguasai tambang di banyak negara gitu. Kemudian kapital itu bergerak melalui konsumsi. Kita didrive oleh cara konsumsi kita, gaya hidup kita untuk mengkonsumsi produk yang mereka tawarkan. Dua produk mereka yang tawarkan adalah pertama IT, kemudahan IT. Jadi dengan sekarang online pakai kredit card membuat kita lebih mudah. Kedua adalah shopping mall. Ya, shopping mall sekarang adalah jadi jaring kepanjangan tangan dari produk-produk global. Jadi kalau kita masuk ke shopping mall, sebagian besar sama semua. Starbucks, apa mau shopping mall di Singapura, di mana, semua sama semua gitu. Bahkan kita sekarang kritik yang paling seru adalah ini kan, anything sale gitu. Bahkan kamu tidak mau belanja pun dibohongi atau diperdaya biar kamu mau beli dengan alasan sale ya. Sale 70%, 30% gitu. Sekarang yang saya belum masukkan fotonya adalah kalau weekend keluarga Jakarta atau keluarga kota besar di Indonesia cari makannya gimana sekarang? Kalau mau makan malam pada saat malam minggu segala, apa yang dipikiran pertama? Mau makan Eropa, makan Jepang, atau makan Asia, atau apa? Promo. Diskonnya 30%. Wah, saya masuk sini. Di sana 50%, saya makannya di sana gitu. Itu disebut sebagai secondary circuit of capital. Secara tidak sengaja kita tuh dituntun untuk terus memperbesar keuntungan mereka gitu kan. Ya bahkan Pizza Hut sekarang udah sampai ke Tasikmalaya kan. Kita nggak bisa bayangkan kita makan Pizza Hut di Tasikmalaya gitu. Kentucky sudah sampai ke Papua pelosok sana gitu. Jadi jangan heran kita pergi ke Papua misalnya gitu, pengen makan papeda macam-macam, orang daerahnya kita makan Kentucky saja gitu kan. Kita diseragamkan pada si tertentu adalah konsumsi kita terus diambil gitu. Tapi ini teori sangat iri, Marxis gitu. Tapi menjadi benar juga kalau kita bayangkan gitu ya. Nah, pada saat Sutioso turun, sebenarnya konsolidasi elit di Jakarta dianggap semakin kuat gitu ya. Kita sebut welfare state to real estate gitu. Jadi negara yang tadinya menjamin kesejahteraan warganya, sekarang negara menjamin real estate proyek atau real estate bisnis gitu ya. Biasanya ada gubernur, ada super developer, jadi bukan developer lagi tapi super developer karena proyeknya skalanya besar sekali. Kemudian ada tim penasihat arsitektur kota yang kemudian membenarkan, oh ya benar nih proyek ini UDGL-nya bagus, green gitu kan, nggak peduli bikin macet, bikin banjir, ngambil air dari dalam tanah, terjadi penurunan muka air tanah, tidak peduli karena itu urusan BTK gitu kan. Ini yang jadi masalah kita sekarang dan kita sering kritik gitu. Superblok adalah solusi gitu, kata satu profesor dari ITB gitu kan. Jadi percaya bahwa superblok adalah solusi. Anda percaya nggak gitu? Semakin banyak superblok di Jakarta semakin baik gitu. Ya semakin baik bagi segelintir orang, tapi semakin baik begini gitu ya. Nah, kemudian konsolidasi elit itu juga mulai ke generasi berikutnya. Kita bukan bicara ini, bukan Lim, Ciputra, Abu Rizal Bakri, Tommy Winata, atau ini ada yang tahu nggak sahabat? Ini Menteri Perumahan kita, Jan Farid, yang punya Tanah Abang, Pasar Tanah Abang. Generasi ini udah lewat. Sekarang yang muncul adalah generasi ini. Ini Michael Riyadi. Ini adalah Nagaria yang punya Sumarekon, anaknya Sumarekon. Ini Michael Wijaya, cucunya yang punya Sinar Maslen. Ini adalah anak-anaknya Ciputra dan mantunya. Mereka sekarang penguasa lahan terbesar di sekitar Jakarta. Jadi kita mengerti masa depan kota kita sebenarnya sangat dipengaruhi oleh mereka. Karena mereka menguasai tanah yang sangat besar di Jakarta. Ya, bahkan kalau sebenarnya ada satu lagi tapi saya nggak dapat fotonya.
adalah anaknya Abu Rizal Bakri. Bakri Land sekarang menguasai hampir 30.000 hektar tanah di Jabodetabek. 30.000 loh, main-main setengah kota Jakarta. Oke, saya terus cepet ya. Nah, produknya seperti ini, St. Maurice ya, Global Cities, di mana-mana bangunan ini gitu kan. Superblok, Mahakarya ini kan di seberang kita, namanya Central Park ya, seperti di Manhattan. Tamannya namanya Tribeca, persis seperti di Manhattan gitu kan. Tapi bawahnya kalau di Manhattan benar-benar hutan kota, kalau di Central Park ini bawahnya adalah gedung parkir gitu kan. Green, nggak tahu mana green. TPAK-nya nggak tahu di mana TPAK-nya. Dan ini gambar-gambar mall gitu ya. Ya kalau kita lihat mall ini, kita datang ke sana bisa beda lagi, bisa buat apa sirkus macam-macam gitu kan. Jadi mall udah sebagai the new public space untuk orang-orang Jakarta. Berapa kali Anda ke mall setiap minggu? Pasti lebih dari 1 kali ke mall setiap minggu. Berapa kali kamu ke taman? Bisa 3 bulan sekali. Ya. Ya. Kita mengerti shopping mall adalah junk space, tapi tetap junk space yang menyenangkan kan? Ada junk food, ya, junk space, junk politik gitu kan yang sekarang gitu. Ini Dharma Wangsa, Anda pernah ke sana? Ini Dharma Wangsa Mall. Dharma Wangsa Square ya namanya. Kita bisa masuk sini seolah-olah seperti di Venesia atau di kota-kota di Italia, ya seolah-olah gitu. Ya. Nah, shopping mall tadi disebut sebagai pseudo public space, di mana kalau kita jalan-jalan di Central Park, kita bisa bawa keluarga dengan anjing gitu kan, sesuatu yang nggak mungkin di beneran. Bisa pakai rok mini, nggak ada yang bantuin, FPI tidak deket-deket gitu, semua aman gitu kan. Tapi semua hanya di dalam ruang itu. Begitu keluar dari mall itu, back to the reality gitu kan. Ada pengemis, ada pengamen, ada penjamret, becek, macet, macam-macam gitu kan. It's the real dari Jakarta. Tapi apapun, shopping mall selalu menyenangkan kalau ketimbang kamu sakit jiwa sekarang gitu kan. Ya, cheaper dan psikiatris. Ketimbang kamu pergi ke ahli jiwa, mending shopping aja gitu kan. Itu tawarannya kita tidak pernah dapat lagi gitu, karena kita nggak ada alternatif gitu. Jadi tidak menyalahkan kelas menengah gitu, tapi kan memang kondisinya seperti itu. Ya makanya bukan pertanyaan yang mudah. Nah, ini cerita berikutnya bahwa setelah tadi shopping mall muncul namanya clustering gitu ya. Kalau kita lihat ada sekitar 8 klaster pusat perbelanjaan. Ya, 8 klaster ini terjadi sebabnya apa? Karena persaingan antara shopping mall selalu ada yang mati gitu ya. Kamu lihat kalau daerah sekitar itu selalu ada banyak mall, mesti ada 1 atau 2 yang mati. Kalau kita ke Senayan City, Plaza Senayan, Ratu Plaza, Senayan Trade Center mati, FX mati gitu kan. Ya, kalau kita pergi ke Kelapa Gading Mall, Mall of Indonesia, Kelapa Arta Gading, Kelapa Gading Trade Center mati. Ya, Spot Mall mati, gitu kan? Jadi selalu ada korbannya di situ gitu. Ya, ini yang kemudian muncul proyek-proyek skala besar yang disebut sebagai super blok. Jadi developer melihat kondisi itu, mereka kemudian kalau saya tidak paling besar, tidak paling gila, tidak paling spesial, nggak ada orang yang mau datang gitu kan? Maka muncullah proyek-proyek skala besar di sini. Ya, ini adalah proyek awal gambar dari yang sekarang jadi St. Maurice, dulu namanya Paramount, ya Paramount City. Kita bisa masih lihat masih skala-skala oke, kemudian naik terus ya. Seolah-olah tiap ada izin boleh naik terus gitu kan. Ya, ini yang tadi saya sebut 45 hektar shopping mall gitu ya. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukin. Nah, ini St. Maurice kan. Bukan lagi 3 in 1 konsep tentang mixed use, tapi 11 in 1. Jadi 11 in 1, 12 hektar, 1 juta meter square, artinya KLB-nya berapa? Hampir 10 gitu ya, 9 lebih gitu. KLB 9 loh. Tahu KLB? Komersial lantai bangunannya diizinkan sampai 9. Ya, ada kondominium, ada 5-star hotel, ada clubhouse, exotic spa, bukan erotic spa ya, exotic spa. Ada
exhibition center paling besar di Jakarta, 45 hektar shopping mall, ada SeaWorld, ada office, sekolah, kemudian hospital, kemudian ada tempat untuk kawin. Jadi yang kurang apa? Jadi bisa menikah, kemudian bekerja di sini, sekolah di situ, melahirkan, ya olahraga di situ. Yang kurang adalah krematorium kan? Krematoriumnya nanti dipakai helikopter pergi ke San Diego Hill gitu kan? Lengkapannya punya lipo semua kan? Kita bisa bayangkan ini adalah wajah Jakarta kontemporer sekarang gitu. Semakin besar, semakin besar. Saya nggak tahu. Habis ini juga aja pasti ada yang lebih besar lagi. Karena untuk bersaing dengan ini. Seberang St. Moritz sebenarnya sudah ada satu proyek besar lagi, Windsor. Ya, grupnya Hartati Murdaya, tapi nggak tahu Hartati Murdaya masuk KPK, apakah itu terus atau enggak gitu. Nah, ini teorinya. Ada yang mengatakan bahwa strategi pertama adalah Farmax, floor area rasio maksimal. Jadi sekarang tidak penting lagi menguasai tanah. Developer di tengah kota, mereka sudah nggak peduli tanahnya sebesar apa, nggak apa-apa. 2-3 hektar nggak apa-apa, tapi yang penting KLB-nya boleh naik gitu kan. Sehingga yang penting di sini adalah polusi mereka dengan elit pemerintahan. Karena nggak ada sejarahnya di Jakarta KLB bisa 13,5 gitu kan. Tapi yang kita dapatkan ada gitu. Kemudian maksimal dari penggunaan. Jadi dicampur apa aja boleh, silakan. Yang mau jadi sekolahan, mau apa-apa, ya silakan gitu. Kalau kita lihat tadi proyek yang St. Moritz, seolah-olah developer sendiri bisa mengisi apa aja yang mau gitu ya. Ya ada futsal boleh, ada apa boleh, terserah lah apa aja. Cuma belakangnya Wani Piro gitu kan nanti pejabatnya gitu kan. Nah, selalu gitu kan. Your dream, our pride. Ya kita kelihatan sekali lagi digiring ke seperti itu. Gitu. Jadi kalau dulu zaman komunisme ada ketakutan yang menghantui Eropa, ketakutan tentang komunisme. Sekarang yang dihantui oleh warga Jakarta adalah a specter is haunting the global village, specter the iconic building gitu ya. Ini yang nulis si Charles Yang di bukunya dia yang terakhir kalau mas iconic building. Belum selesai kita terengah-engah dengan St. Moritz, tiba-tiba muncul 2 proyek skala besar lagi gitu kan. Ini yang di tengah Tommy Winata mau bikin 638 meter. Kategorinya sudah bukan lagi skyscraper, tetapi sudah jadi mega tall building gitu katanya. Ya, kemudian ini juga entah berantah tiba-tiba di tengah Kebayoran Baru, seberangnya Kejaksaan Agung, Peruri. Peruri tahu kan? Perusahaan yang mencetak uang kita, perusahaan uang Republik Indonesia, tiba-tiba jadi developer dan bangun proyek ini didesain oleh MTRDV gitu. Ya, kita bisa lihat ini adalah kontemporer di Jakarta. Yang lain yang marginal yang tadi kita ngomong teman-teman dari pendekatan feminisme, ini apa-apa semua gitu. Ya, ini saya terus lah ya. Semua mereka mencuci otak kita. Kalau lu beli apartemen sekarang 2 hari lagi udah naik 10 juta, 2 hari lagi naik 50 juta gitu kan. Jadi naik terus gitu. Kalau kita nggak tahu bener naik enggak, kita nggak tahu kan. Tapi semua kita percaya. Kita selalu mengatakan ini seperti fenomena dongeng Andersen, si peniup suling yang diikuti oleh tikus gitu kan. Padahal kita nggak tahu dia kemana gitu, arahnya kemana. Nah, ini juga proyek menarik. Proyeknya yang di mana? Senayan, yang tadi kita cerita. Taman Senayan, Taman Ria Senayan. Yang jadi masalah yang punya juga Lipo lagi loh gitu loh, hebat gitu. Tapi idenya adalah bahwa strategi yang terjadi di kota, penguasaan kota, ruang kota di Jakarta sekarang adalah mereka tidak peduli dengan tanahnya punya siapa. Land ownership nggak ada peduli, tapi yang penting gue bisa dapat land development right-nya nggak, hak untuk membangunnya gitu. Inilah contoh bahwa proyek ini adalah di tanah milik negara kan, di pinggir DPR MPR. Ya, Anda tahu kan proyek ini kan di Taman Ria kan, tiba-tiba Taman Ria boleh dibangun mall. Ya, bahkan kolusi atau KKN yang paling dalam di tata ruangnya pun sudah ditunjukkan boleh. Saya tunjukkan nanti. Ya, misalnya ribut sendiri, kami tidak memutuskan sepihak karena perjanjian sudah berlaku lama. Negara memberi hak pakai kepada pihak swasta untuk mendirikan bangunan komersial. Jadi tanah milik negara, tanah kita kan, tapi tetap aja developer boleh gitu. Ya, kemudian